Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Bu Fitri. Di video kali ini, Bu Fitri akan membahas mengenai hubungan antar sudut bagian yang kedua. Sebelum kita lihat pembahasannya, kita lihat dulu materi apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kalau di video sebelumnya, hubungan antar sudut yang kita bahas itu ada sudut berpenyiku, berpelurus, dan sudut yang saling bertolak belakang. Di video kali ini, hubungan antar sudut yang kita bahas adalah sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ada sudut sehadap, sudut saling sepihak, dan sudut saling berseberangan. Jangan lupa siapkan buku catatan kamu untuk mencatat hal-hal yang diperlukan, karena nanti Bu Fitri akan kasih kamu beberapa soal yang bisa kamu coba setelah kamu nonton video ini. Oke, yuk kita lihat pembahasan materinya. Oke, sekarang kita akan buat dua buah garis sejajar ya di sini. Lalu kita buat sebuah garis yang memotong kedua garis tersebut. Nah, setelah dipotong, ini akan terbentuk 8 buah sudut. Kita kasih nama di sini sudut A, B, C, D, lalu sudut 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain ini, kita lihat apakah mereka ini memiliki hubungan antar sudut satu sama lainnya. Sekarang kalian perhatikan sudut B dan sudut 2. Jika kalian lihat dengan baik ya, kedua sudut ini identik. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa sudut B besarnya sama dengan sudut 2. Lalu sekarang kita ke sudut yang di bawahnya, sudut C dan sudut 3. Nah, sudut C dan sudut 3 ini, keduanya ini merupakan sudut tumpul. Nah, karena dua garis sejajar ini tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut C dan sudut 3 itu besarnya sama. Kemudian untuk sudut D dan sudut 4. Nah, sudut D dan sudut 4 pun di sini besarnya juga sama ya. Lalu yang berikutnya sudut A dan sudut 1. Berdasarkan gambar ini ya, kalian bisa lihat di sini ya. B dengan D ini kan saling bertolak belakang. Nah, karena B dengan D ini saling bertolak belakang, maka besarnya pun sama. Lalu 2 dan 4 ini pun juga sama. Keduanya saling bertolak belakang, jadi bisa kita katakan bahwa sudut 2 dan 4 ini besarnya sama ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sudut B besarnya sama dengan sudut D, sama dengan sudut 2 dan sudut 4. Di sini kalian bisa lihat warnanya sudah Bu Fitri kasih sama, jadi keempat sudut tersebut itu besarnya sama. Lalu sudut A besarnya juga sama dengan sudut C, sama dengan sudut 1 dan sudut 3. Jadi ada dua kelompok sudut yang besarnya sama. Oke, sekarang dari kelompok sudut ini kita bagi lagi ya. Yang pertama ini ada sudut yang saling sehadap. Nah, sudut yang saling sehadap ini artinya adalah kedua sudut itu menghadap ke arah yang sama. Kalian perhatikan di sini untuk sudut B dan sudut 2 ya. Oke. Nah, sudut B dan sudut 2 ini sama-sama menghadap ke arah yang sama ya, ke arah atas. Nah, berarti di sini kita katakan sudut B sehadap dengan sudut 2. Lalu sudut C sehadap dengan sudut 3. Sudut D sehadap dengan sudut 4. Dan sudut A sehadap dengan sudut 1. Jelas ya? Nah, keempat pasangan sudut ini berdasarkan tadi kelompok yang tadi kita sudah buat di awal, ini ternyata besar keduanya ini sama. Jadi B sama dengan 2. Lalu sudut A sama dengan sudut 1. Berarti kesimpulannya adalah untuk sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Jelas ya? Yang berikutnya yaitu sudut dalam sepihak. Nah, di sini ada kata dalam, artinya kita gunakan sudut-sudut yang ada di dalam. Nah, sekarang untuk sudut dalam sepihak, di sini adalah sudut C dengan sudut 2.
Oke. Lalu sudut D dengan sudut 1. Jadi mereka ini sepihak. Ya. Sekarang kita lihat dari segi ukuran. Di sini jelas warnanya beda, berarti ukurannya beda ya. Tapi karena ini mereka ini saling berpelurus ya, maka jumlahnya pun itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Yang berikutnya sudut luar sepihak. Nah, kalau ini berarti kita ambil sudut yang di bagian luar. Untuk sudut luar sepihak, ini ada sudut B dan sudut 3, lalu sudut A dan sudut 4. Besarnya pun ini tidak sama ya, karena warnanya beda. Jadi jumlah kedua sudutnya ini besarnya sama dengan 180 derajat. Yang berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Oke, untuk sudut dalam berseberangan, berarti di sini ada kata dalam ya. Berarti kita gunakan sudut yang ada di dalam. Menyilang seperti ini ya. Jadi yang kita ambil adalah pasangan sudutnya, sudut D dengan sudut 2, lalu sudut C dengan sudut 1. Hubungan ukuran sudutnya bagaimana? Kalian bisa lihat di sini ya. Ukurannya ini besarnya adalah sama karena di sini warnanya sama ya. Lalu yang berikutnya sudut luar berseberangan. Berarti kita ambilnya di luar nih. Yang pertama itu sudut B dan sudut 4. Lalu sudut A dan sudut 3. Oke. Dan ini pun karena warnanya sama ya. Ini besar sudutnya pun sama. Oke, sampai di sini jelas ya? Kita lanjut ke contoh-contoh soalnya. Nomor 1, tentukan nilai X, Y, dan Z dari gambar di atas. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita cari adalah nilai X terlebih dahulu. Nah, di sini kalian pastikan posisi X-nya itu ada di mana ya. Jadi yang mau kita cari itu ada di mana posisinya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa posisi X-nya ada di sebelah sini. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau cari nilai X, kita amati sudut yang paling dekat. Nah, ternyata X ini dekat dengan 120 derajat. Kenapa tidak digunakan yang Y? Karena yang Y saja kita belum tahu ya berapa besarnya. Jadi kita gunakan yang 120 derajat. Nah, setelah itu kita lihat di sini apa hubungan antara X dengan 120 derajat? Ya, betul. Jadi hubungannya adalah saling berpelurus. Nah, kalian ingat lagi kalau saling berpelurus, kedua sudut itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kita langsung tulis di sini pembahasannya. X ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Maka di bawah X sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. X sama dengan 60 derajat. Oke, kita lanjut mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, ya, di sini kita sudah temukan Y-nya. Nah, kita cari di sini sudut yang terdekat dengan Y. Di sini karena bisa ada dua ya, bisa X kita gunakan ataupun 120 derajat kita gunakan. Tapi yang di sini akan Bu Fitri gunakan adalah yang 120 derajatnya karena di sini angkanya sudah kelihatan ya. Nah, di sini Y dengan 120 derajat ini keduanya saling bertolak belakang. Kita ingat lagi, kedua sudut jika saling bertolak belakang maka besarnya sama. Jadi kita bisa tulis di sini Y nilainya sama dengan 120 derajat. Lalu yang berikutnya nilai Z. Nah, Z posisinya ada di sini. Kalian perhatikan di sini ya. Z ini ada tidak sudut terdekatnya? Tidak ada ya. Di sini karena kosong sebelahnya. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa Z ini saling sehadap dengan 120 derajat. Ya, sehingga bisa kita simpulkan karena keduanya saling sehadap, maka besar Z itu sama dengan 120 derajat. Karena kalau saling sehadap ya, ini besarnya pasti sama. Kalian juga bisa gunakan hubungan antara Z dengan Y. Di sini Z dengan Y ini hubungannya adalah dalam berseberangan. Jadi keduanya ini besarnya pasti sama juga.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 yaitu tentukan nilai X berdasarkan gambar di samping. Kita langsung ke pembahasan. Sama seperti soal nomor 1 yang tadi ya, jadi untuk mencari nilai X, kita cari terlebih dahulu sudut yang berdekatan dengan si X ini. Nah, di sini hanya ada satu sudut yaitu 84 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa sudut 84 derajat ini dengan sudut di sebelah X ini, dia ini saling berseberangan ya. Karena mereka saling berseberangan, maka kita bisa simpulkan bahwa di sini besarnya juga 84 derajat. Nah, sekarang di sini sudah ada 84 derajat. Kalau begitu, bisa langsung cari nilai X-nya ya. Jadi di sini X dengan 84 derajat nih hubungannya adalah saling, ya betul, saling berpelurus. Kalau saling berpelurus artinya jumlah kedua sudut itu besarnya 180 derajat. Kita bisa langsung tuliskan di sini X ditambah 84 derajat hasilnya sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurang 84 hasilnya sama dengan 96 derajat. Oke, jelas ya? Kita langsung ke nomor 3. Untuk nomor 3, tentukan nilai X dan Y. Nah, di sini kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita cari dulu nilai X. Nah, sekarang untuk nilai X sendiri sama seperti yang tadi, kita cari sudut yang paling dekat. Ternyata di sini kosong ya sudutnya. Tapi kita lihat ini 70 derajat dengan sudut di samping X ini saling berseberangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini pun ya besarnya 70 derajat. Nah, dengan begitu jelas di sini bahwa X dengan 70 derajat ya, ini mereka saling berpelurus. Jadi kita sudah temukan ya, tinggal kita tulis di sini, X ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Berikutnya untuk nilai Y. Oke, di sini kita sudah temukan Y-nya. Nah, untuk Y sendiri juga sama, kita cari sudut yang berdekatan, karena yang berdekatan kosong, tapi di sini ada 50 derajat, dan ternyata dia saling berseberangan, jadi kita bisa simpulkan bahwa di sini pun besarnya 50 derajat. Artinya, Y dengan 50 derajat ini saling berpelurus. Jadi, kita bisa bikin persamaannya di sini. Y ditambah 50 sama dengan 180 derajat, maka Y sama dengan 180 dikurang 50, hasilnya 130 derajat. Oke, sampai di sini jadi mudah ya untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan hubungan antar sudut. Oke, sebelum kita akhiri video ini, Bu Fitri punya 2 soal yang kamu bisa coba. Oke, ini dia soalnya. Oke, silakan kalau kalian sudah mendapat hasilnya, kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.